saya Ingel Bani Galus. Kali ini saya menyajikan video parodi yang merupakan tugas mata kuliah Sosiologi Terapan. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Semua kata rindumu semakin membuatku tegar. Kenapa nih nyanyi ini? Di bahasa Indonesia, kalau tidak tahu main gitar, nyanyi juga suara jelek. Mau bahasa apa coba? Bisa main HP dari tadi ini. Terserah kau bahasa apa. Oh ini sih. Bertanya sama nih. Beda sama main gitar nih. Yang menarik loh. Ya, apa namanya? Corona ini kan menyebabkan banyak sekali yang jatuh miskin. Misalnya semacam apa tim-tim sepak bola di Eropa banyak yang diambang kebangkrutan. Kira-kira bagaimana cara mengatasi kemiskinan di masa pandemi? Oh, Kan suruh bahas yang serius. Sekarang bahas Oke. tentang kemiskinan. Mantap. Kalau kemiskinan itu sendiri kan tentang ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan. Ya, Tapi sebenarnya kalau secara luas itu kemiskinan ada banyak, baik dari sumber daya manusia, sumber daya alam segala macam. Tapi kalau dalam di lapangan itu bicara tentang kemiskinan itu identik dengan masalah keuangan, masalah ekonomi. justru apa ya? Menurut saya kita fokus saja, jangan terbahas lebih luas soal kita pengamat sosial. Kita bicara tentang kemiskinan di masyarakat lemah, masyarakat yang tertindas, masyarakat yang secara status sosialnya itu punya keterbelakangan ekonomi di masa pandemi atau efek dari selain di masa pandemi masyarakat mengatasi kemiskinan akibat dari pembangunan. Saya pikir pembangunan juga berdampak bagi masyarakat miskin, bagi masyarakat yang secara ekonominya tidak mampu, sehingga banyak yang memilih untuk menjadi pemulung, menjadi pengemis dan lain sebagainya. Kira-kira cara untuk mengatasi itu di tengah perkembangan zaman dan kemajuan wilayah yang besar, kira-kira cara Sebenarnya berbicara tentang untuk mengatasi, kita harus tahu faktor penyebabnya terjadi kemiskinan. Apalagi dari contoh yang saudara yang bilang tadi itu kemiskinan pilihannya itu salah satu menjadi pemulung. Tentu hal ini sangat berkaitan dengan kreativitas manusianya juga atau sumber daya manusianya terbatas. Nah, untuk mengatasi hal itu tentu harus belajar lebih jauh untuk meningkatkan kualitas kreativitas dari manusianya sendiri atau lebih ke sumber daya manusianya untuk meningkatkan Cara mengatasi secara garis besar. Tapi kan Nah. kalau lihat situasi kondisi masyarakat yang hidup yang keadaannya itu kan sangat memprihatinkan. Dia mau bergerak sedikit untuk mengenyam pendidikan, biaya tidak ada, atau untuk mulai kreativitasnya dia untuk semacam ambil bagian di bidang seni, untuk membeli alat-alat seni dan lain sebagainya itu kan serba terbatas. Mahal kira-kira. Memang perlu didukung kreativitas dan juga punya inovasi dalam kehidupan. Tapi kan kalau keadaannya tidak memungkinkan kan susah. Tapi kan kita sekarang bisa bahas kira-kira efek pembangunan bagi masyarakat miskin kan begitu. Jadi cara mengatasi itu kira-kira bagaimana gitu. Kalau beta, gimana ya? Sebenarnya tanpa terjadinya pandemi hari ini juga kemiskinan masih jadi masalah. Ya tetap ada. Masalah yang sangat besar sih, yang mungkin sangat sulit diatasi. Karena mengatasi kemiskinan di negara kita tuh perlu proses yang sangat panjang. Kalau banyak aspek sih pasti dari utama ya memang pendidikan kita kayak. Padahal di undang-undang dasar kita kan jelas di pasal 31 itu kan kalau tidak salah ada pasal yang bunyinya itu bahwa pendidikan itu harus semua warga negara Indonesia berhak untuk mengenyam pendidikan dan pemerintah harus bisa menyiapkan itu.
Jadi kita gratis sebenarnya, tapi pada realisasinya justru pendidikan tuh jadi ajang bisnis. Kita harus keluar uang dulu, ditambah lagi pandemi sekarang. Akhirnya mau kita hanya berhayal sudah. Kalau mau kemiskinan hanya mustahil lah kayak sampai masa kalau memang kuncinya itu tadi pemerintah sendiri pembangunan dalam aspek pendidikan masih tidak sesuai apa yang diharapkan. Terus apalagi ya pembangunan hari ini yang tidak merata. Terus yang tadi yang Imam bilang harus ada pelatihan segala macam. Saya pikir itu salah satu bagian dari bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, bukannya sekedar fasilitas. Ditambah lagi kita dari pembangunan belum merata dan segala macam. Akhirnya kalau mau bilang kemiskinan ini hal yang apa? Sudah sampai ke hanya mimpi saja sih. Walaupun kita perlu untuk optimis sih. Tapi kan tahun berapa itu Menteri PUPR Basuki Hadimulyono besar. Pokoknya Pak Basuki itu sempat ketika bangun tol di area perumahannya dia, ada rumahnya itu kan jalur tolnya itu kan lewat rumahnya dia dan terpaksa rumahnya harus pindah sebagai bentuk bahwa ini merupakan program pemerintah, apalagi pusat punya waktu itu. Jadi Pak Basuki dengan memang ini ketentuan negara juga, tapi mereka berusaha supaya itu pembangunan itu tidak memiskinkan masyarakat atau tidak mengancam ukuran masyarakat, sehingga pada saat itu ketika dibangun jalan tol mereka memberikan dana kompensasi. Kalau kebiasaannya dana ganti rugi, tapi kali itu pada saat itu dana ganti untung. Nah, jadi tetap membayar sesuai itu, tapi masyarakat tidak rugi dan mereka mendapat keuntungan dari situ. Saya pikir itu salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan akibat dari pembangunan. Dan banyak juga sih semacam pembangunan pemerintah yang membangun waduk dan lain sebagainya, itu kan punya kompensasinya. Atau bangun jalan ada kayaknya bangun jalan pas pelebaran itu kan, ambil rumah warga ketika rumahnya digeser ke belakang pasti ada dana ganti untung. Ini lagi apakah di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja, di mana kita semua di Indonesia khususnya kita diserang COVID-19 dan kita mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, apakah berdampak pada masyarakat sehingga pada sebagian masyarakat secara ekonomi yang lumpuh atau tetap baik-baik saja? Jelas lah, apalagi kita lihat di media sosial itu seringkali dapat liput tentang kemiskinan, apalagi dengan adanya penerapan PPKM atau yang sebelumnya lockdown, Social distancing. Itu akan menyebabkan aktivitas masyarakat apalagi di lapangan kerja itu ditiadakan. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan pendapatan untuk peningkatan ekonomi itu secara tidak langsung itu dilumpuhkan. Buat dari anjuran pemerintah. Tapi kan saya melihat ini betul-betul ada dan memang realitanya sedang terjadi itu. Banyak teman-teman yang di masa pandemi ini atau sebelumnya mereka berbisnis, berbuka usaha. Ada yang bilang supaya kaya, ada yang bilang supaya bisa makan sehari-hari. Apakah itu didasarkan karena kemiskinan? Tidak. Saya pikir tidak. Atau memang ada yang berbisnis karena dia miskin supaya terlihat kaya. Soalnya banyak sekali mahasiswa yang berbisnis. Makanya itu kebanyakan orang berbisnis di pasca pandemi ini kan
banyak sekali yang bisnis lewat online. Nah justru hal ini ketika berbicara soal bisnis online atau cari pekerjaan secara daring gitu, itu tentu dipengaruhi oleh faktor kreativitas tadi. Dan kalian justru ini kalau secara garis besar nih sumber daya manusianya ini. Nah kembali lagi ke yang Om Mino bilang tadi, itu salah satu faktornya itu ya pendidikan. Semuanya kembali pada sumber daya manusia, ke kreativitas manusia. Jadi kemiskinan itu disebabkan oleh kerendahnya sumber daya manusia dan juga tidak ada dukungan sumber daya alam yang memadai. Kalaupun sumber daya alamnya juga memadai, proses memanfaatkan sumber daya alamnya itu juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Saling apa? Jadi kembali lagi ke masyarakat bahwa dia miskin karena memang dia sendiri. Dia berjuang dan berusaha bisa. Atau banyak juga ini di Saterpiot di kelurahan, kebetulan kemarin saya melakukan penelitian di sana. Efek dari pembangunan atau perkembangan wilayah itu menyebabkan masyarakat banyak menjual tanahnya. Yang semula dia kaya raya, dia jual tanahnya lalu hidup berfoya-foya. Sekarang ada yang air hujan saja jatuh di tanah orang. Ketika uang tidak gunakan sebaik mungkin, malah jatuh miskin. Saya pikir itu efek samping dari pembangunan yang memang tidak memberikan adaptasi yang bagus, adaptasi yang cepat bagi masyarakat, sehingga masyarakat di sana juga merasa bahwa saya harus sama dengan yang lain, tapi tidak didukung oleh keadaan ekonomi yang memadai. Kalau ambil contoh sih, saya juga dalam saya punya penelitian ini tentang buruh tani perempuan ya. Pas dalam melakukan wawancara, justru hal yang mereka katakan bahwa pilihan menjadi buruh tani itu adalah pilihan satu-satunya. Karena ketika berangkat ke bidang yang lain, mereka tidak punya keahlian. Justru menjadi buruh tani atau pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan pendapatannya tidak seberapa itu menjadi pilihan saja. Dan bahkan terpaksa, Pak. Nah, banyak yang terpaksa karena memang tidak punya daya dukung dan juga tidak punya tidak kreatif dan inovatif untuk banyak sekali. Kalau bicara soal pertanian, banyak sekali inovasi pertanian. Kalau kita kuasai, saya pikir tidak tidak tradisional dulu. Sekarang kan masih ada yang yang bekerja di sektor pertanian yang memang pakai sistem tradisional. Tapi sekarang memang secara SDM-nya memadai. Saya pikir untuk perusahaan pertanian itu kan sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Jadi terima kasih. Saya balik nanya sudah ya.